Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Katri Nurkayati, NIM 195231294, kelas PPS 3G. Saya akan menjelaskan mengenai jual beli salam, jual beli istisna, dan jual beli murabahah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jual beli salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Dasar hukumnya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Sedangkan dalam hadis, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, di mana penduduknya melakukan salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. Rukun dan syarat salam. Yang pertama adalah akad, yang kedua objek, yang ketiga ijab dan qabul. Perbedaan jual beli salam dan biasa. Yang pertama, harga barang jual beli salam tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya pada waktu akad berlangsung. Berbeda dengan jual beli biasa, pembelian boleh saja membayar barang yang dibeli dengan cara utang kepada penjual. Yang kedua, harga yang diserahkan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika berbentuk cek mundur, maka jual belinya batal karena tidak tercapainya tujuan jual beli salam, yaitu untuk membantu produsen. Yang ketiga, menurut Hanafiyah, harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir sewaktu akad, dan penjamin itu bertanggung jawab membayar ketika itu juga. Akan tetapi, menurut Zufar Ibnu Husain, pakar fikih Hanafi, harga itu tidak boleh dijamin oleh seseorang karena adanya jaminan akan menunda pembayaran yang harus dibayarkan tunai ketika akad. Ketentuan jual beli salam. Pembeli harus ada spesifikasi yang jelas seperti barang, bentuk, jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya, jual beli 100 kilo mangga arum manis kualitas A dengan harga 5.000 per kilo akan diserahkan pada panen kedua bulan mendatang. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai akad, maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesankan sebagai persediaan atau inventory, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga, seperti bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam. Salam paralel. Dalam teknisi perbankan, barang yang dibeli oleh bank seperti padi, jagung, dan cabai tidak dimasukkan sebagai inventory, sehingga bank melakukan akad salam kepada pembelian kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah yang dikenal sebagai salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari akad pertama dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Pembiayaan salam pada perbankan syariah. 1. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Kedua, apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai akad, maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang sesuai pesanan. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga, seperti bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme ini disebut salam paralel. Jual beli itisna. Jual beli itisna menyerupai jual beli salam. Namun dalam itisna pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir, baik dengan cara kontan atau beberapa kali pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Skim itisna pada lembaga perbankan syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Dasar hukumnya, mazhab Hanafi menyetujui kontrak itisna atas dasar ihtisan karena alasan berikut. 1. Masyarakat telah mempraktikkan itisna secara luas tanpa ada keberatan. 2. Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terdapat qiyas
berdasarkan ijma ulama. 3. Istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Hal ini menjadikan istisna sebagai kasus ijma atau konsensus secara umum. Rukun dan syarat istisna. Adapun rukun istisna adalah orang yang berakad, 2 objek yang diakadkan, 3 ijab kabul. Syarat istisna adalah 1. Kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, sani menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Yang keempat, apabila bahan baku berasal dari mustahin, maka akad ini bukan lagi istisna, tetapi berubah menjadi ijarah. Apabila isi akad menyaratkan sani yang bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi istisna tetapi berubah menjadi ijarah. Yang keenam, masnu atau barang yang dipesan mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Ketentuan umum istisna. Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlah. Harga jual yang disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan dianggap ditangguh nasabah. Istisna paralel. Dalam sebuah kontrak istisna, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat barang menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Kontrak baru ini dikenal dengan sebagai istisna paralel. Fatwa DSN tentang istisna, tentang jual beli istisna, dan fatwa tentang jual beli istisna paralel. Yang ketiga, jual beli muraba'ah. Muraba'ah berasal dari kata ribun yang berarti untung atau keuntungan. Jadi, muraba'ah berarti saling menguntungkan. Dengan demikian, muraba'ah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam muraba'ah, penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dasar hukumnya pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Su'aib al-Rumi radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqarada, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Perbedaan jual beli muraba'ah dengan pembiayaan konsumen. 1. Harga jual pembiayaan konsumen biasanya memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar. Sedangkan margin atau tingkat keuntungan muraba'ah bersifat tetap sehingga harga jual tidak boleh berubah. Jadi sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan atau diakadkan. Nomor 2. Akad muraba'ah adalah akad jual beli sehingga diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan. Sedangkan akad pembiayaan konsumen adalah akad pinjam meminjam. Dalam hal ini belum tentu ada barangnya. Yang ketiga, dalam jual beli muraba'ah, utang nasabah adalah sebesar harga jual. Harga jual adalah harga perolehan atau pembelian barang ditambah keuntungan yang disepakati. Rukun muraba'ah. 1. Pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli. Yang kedua, objek yang diakadkan adalah barang yang diperjualbelikan dan harga. 3. Sihat atau ijab dan qabul. Serah ijab, terima qabul. Syarat muraba'ah. Pertama, Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, Bank Islam harus menjelaskan mengenai cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat. Yang kelima, Bank Islam harus membukakan semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Penerapan muraba'ah dalam lembaga keuangan syariah. Cara operasi bank syariah hakikatnya sama dengan bank konvensional, yang membedakan hanya dalam masalah bunga dan praktik lainnya yang menurut syariat Islam tidak dibenarkan. Bank ini memang tidak menggunakan konsep bunga seperti bank konvensional lainnya.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.